Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Melati dari Fakultas Sains Terapan, Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen perkantoran. Video ini akan mewawancarai di PT Alam Indah Bunga Nusantara. Yuk kita lihat videonya. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ibu dengan Ibu siapa dan posisinya di sini apa? Nama saya Dewi Angga Widyastuti, posisinya menjabat sebagai manajer umum dan keuangan. Boleh dijelaskan Ibu, sebenarnya PT Alam Indah Bunga Nusantara ini fokusnya di bidang apa? Budidaya krisan potong, terutama di bunga krisan ya, krisan potong. Tapi juga kita ada sebagian pilar yaitu Solidago sama Pilo. Oke, baik. Kalau di sini struktur organisasinya itu gimana? Apakah ada divisi khususnya, misalkan produksi, distribusi, atau administrasinya? Kita pertama itu ada komisaris, terus susunan direksi, kemudian karena sekarang posisi GM lagi kosong, langsung ke manajer. Manajer ada 4 manajer. Yang pertama manajer produksi yang membawahi departemen produksi, mother stock nursery, terus ada Solidago di departemennya produksi. Kemudian departemennya marketing itu membawahi departemennya pasca panen dan sales, terutama marketingnya. Terus ada departemen teknik yang meliputi departemen teknik, departemen budidaya lain seperti alpukat dan produk krisan ya, ada alpukat dan vanili, juga departemen housekeeping. Terus yang terakhir departemen manajer umum dan keuangan membawahi departemen umum dan departemen akuntansi dan keuangan. Kalau di sini itu ada mesin atau kayak ruangan khusus untuk bunga potongnya? Mesin tidak, tapi ada bangunan khusus. Di sebelah mana? Di area pertanian, nanti di area kebun. Kalau itu untuk penyimpanankah atau untuk apa? Produksi. Untuk produksi. Oke, kalau misalkan di sini itu ada ruangan kerjanya, setiap bagiannya punya bagian masing-masing ya? Ada. Kalau misalkan Ibu sendiri lebih nyaman ruangan privat atau yang rame-rame? Privat. Kenapa Ibu? Karena departemen keuangan itu departemen tersendiri ya, karena ada rawan dokumen, rawan keuangan, di situ ada sedikit rahasia, jadi tidak boleh sembarang orang masuk. Kalau misalkan lagi banyak permintaan, terus apa yang menjadi prioritas dan perencanaan produksi dan distribusinya? Kalau kita punya planning terlebih dahulu, namanya itu ada sales forecast, itu ada budget rencana setiap tahunnya. Kita ada momen-momen tertentu di mana ada puncaknya orderan, di mana ada turunnya orderan. Di sana kita sudah lihat di rencana anggaran tahun depan. Misalkan kalau sekarang 2024, berarti kita sudah ada anggaran di tahun 2025. Jadi kalau misalkan kekurangannya, kita ada kerjasama dengan petani luar untuk menutupi kekurangan orderan. Terus menurut Ibu sendiri komunikasi itu penting nggak? Kenapa? Penting banget. Karena komunikasi itu menjalin antara, misalkan kalau dengan pihak luar itu dengan agen, dengan distributor, dengan penyuplai lain, itu misalkan kita harus setiap hari harus menanyakan apakah ada apakah ada pengiriman hari ini, bagaimana penyampaian di sana, apakah bunganya sudah baik atau ada kerusakan, seperti itu. Jadi itu untuk memuaskan pelanggan juga. Kalau misalkan di sini ada karyawan yang lagi banyak beban kerja atau mungkin terjadi konflik, biasanya bagaimana cara mengatasinya? Selama ini sih tidak ada konflik ya, tidak ada beban kerja, masih di luar jangkauan kita. Kalaupun misalkan konflik antar departemen itu sih udah terbiasa ya di dalam pekerjaan. Jadi setiap
kita diskusi, pasti ada konflik, misalkan ada kekurangan bunga atau produksi di lahan lagi jelek, terus ada komplain dari pelanggan, itu adalah konflik internalnya. Jadi sesuatu konflik masih wajar jika di dalam perusahaan. Oke. Kalau di perusahaan ini sendiri, apakah ada rapat rutinan Ada setiap hari? 1 bulan sekali di awal bulan. Berarti di sini ya Ibu tempatnya. Iya. Oke. Terus di sini tuh ada budaya khas gak untuk menjaga kekompakan? Budaya khas, kalau kita kan ada departemen tersendiri ya, jadi mungkin mereka mengikuti instruksi apa yang diinstruksikan pimpinan. Jadi untuk kekompakan mungkin hanya seperti itu sih. Misalnya kata instruksi pimpinan harus begini, ya mereka harus turutin. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Udah itu aja. Udah.